Menurut Indriani, media pembelajaran merupakan salah satu alat komunikasi dalam proses pembelajaran. Dikatakan demikian karena di dalam media pengajaran terdapat proses penyampaian pesan dari pendidikan kepada anak didik. Menurut Sanaki, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara pengajar dan pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi, kesimpulannya, media pembelajaran merupakan suatu alat komunikasi untuk menyampaikan kepada peserta didik untuk mengajar. Fungsi media dalam pembelajaran. Yang pertama, media sebagai sumber belajar. Belajar adalah proses aktif dan konstruktif melalui suatu pengalaman dalam memperoleh informasi. Nah, tentunya dalam proses belajar itu membutuhkan media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar bagi pembelajar. Media pembelajaran ini dapat berupa pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya, fungsi semantik. Semantik ini berkaitan dengan meaning atau arti dari suatu kata, istilah, tanda, atau simbol. Medianya dapat berupa kamus, glosarium, internet, guru, radio, atau yang lainnya. Saat mempelajari suatu materi, peserta didik itu ada kalanya memaknai sesuatu dengan arti yang berbeda-beda. Nah, disinilah peran media pembelajaran untuk memberikan pemahaman yang sama dan benar kepada peserta didik. Untuk fungsi yang selanjutnya ialah fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif ialah kemampuan media dalam menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara sesuai kondisi, situasi, tujuan, dan sasarannya. Manipulasi ini dibutuhkan pendidik untuk memaparkan suatu hal yang terlalu kecil, terlalu besar, sulit untuk didapat, bahkan sesuatu yang berbahaya. Misal, saat membahas tentang binatang karnivora. Nah, di sini tentunya binatang karnivora itu tidak mungkin untuk ditunjukkan langsung karena berbahaya. Maka hal itu bisa menggunakan media pembelajaran berupa video, gambar, atau bisa yang lainnya. Yang selanjutnya ada fungsi fiksatif atau bisa disebut daya tangkap atau rekam. Fungsi fiksatif ialah fungsi yang berkaitan dengan kemampuan suatu media untuk menangkap, menyimpan, menampilkan kembali kejadian yang sudah lama terjadi, sehingga dapat memudahkan peserta didik untuk lebih memahaminya, meskipun tidak mengalami secara langsung. Contohnya, peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004. Nah, peristiwa tersebut dapat divisualisasikan melalui media teks, model visual, audio, dan video. Yang berikutnya, fungsi distributif. Fungsi distributif memiliki dua fungsi, yaitu untuk mengatasi batas ruang dan waktu, dan untuk mengatasi keterbatasan indrawi manusia. Media distributif ini dapat berupa televisi. Nah, dari tayangan televisi, seseorang dapat mengetahui kejadian, berita, atau informasi dari tempat lain tanpa harus datang langsung ke tempat tersebut. Selanjutnya ada fungsi psikologis. Fungsi psikologis media ini memiliki kemampuan dalam meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi ajar. Fungsi psikologis ini memiliki beberapa fungsi di dalamnya, antara lain fungsi atensi. Media pembelajaran dapat mengambil perhatian peserta didik terhadap materi yang dibahas. Jadi, untuk pengoptimalan fungsi atensi ini, media pembelajaran harus menarik dan dapat memberikan kejelasan pesan yang disampaikan. Yang kedua ada fungsi efektif. Fungsi efektif ini berkaitan dengan psikologi siswa. Dalam fungsi ini, media pembelajaran dapat mengaktifkan respon peserta didik, memberi umpan balik dengan segera, dan ketentuan media yang harus digunakan harus tepat dan menarik. Yang ketiga, ada fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif dari suatu media ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan baru kepada peserta didik tentang suatu hal. Misal, media visual ini seperti jurnal ilmiah, modul, serta gambar. Yang keempat, ada fungsi psikomotorik.
Jadi fungsi ini berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Tugas guru menyediakan media yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Seperti contoh, bagi siswa IPA, keterampilan psikomotoriknya bisa diasah dengan memanfaatkan fasilitas laboratorium dan semacamnya yang berkaitan dengan pelajarannya. Yang kelima, ada fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif media ini menumbuhkan potensi imajinatif peserta didik, sebab dari imajinatif tersebut seringkali melahirkan karya-karya inovatif. Yang keenam, ada fungsi motivasi. Jadi fungsi motivasi media ini bagi peserta didik adalah meningkatkan daya ingat peserta didik yang nantinya akan meningkatkan perhatian serta motivasi peserta didik terhadap materi pembelajaran yang dibahas menggunakan pemanfaatan media pembelajaran. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran yang ketujuh adalah fungsi sosiokultural. Fungsi sosiokultural yakni mengatasi hambatan sosiokultural antar peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti perbedaan lingkungan, adat, maupun keyakinan. Disinilah poin-poin fungsi media mampu memberikan pemahaman tentang perlunya menjaga keharmonisan dan saling menjaga perbedaan yang ada. Misalnya, lewat penjelasan guru ataupun buku-buku pelajaran sebagai media pembelajaran. Nah, menurut Livy dan Lenz, ada 4 fungsi media pembelajaran. Yang pertama ada fungsi atensi. Jadi, pada fungsi ini media visual lah yang menjadi inti menarik yang mengarahkan siswa untuk fokus pada isi dari pembelajaran. Yang kedua ada fungsi afektif. Pada fungsi ini media dilihat dari penggunaan dan pemanfaatannya, dalam artian penggunaan media visual ini bisa dinilai baik atau tidak dilihat dari bagaimana siswa menikmati dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh guru. Contohnya ada gambar atau lambang yang mengandung masalah sosial atau ras. Itu dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Yang ketiga ada fungsi kognitif. Mengungkapkan bahwa lambang visual atau suatu gambar dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mendengar informasi. Dan yang terakhir ada fungsi kompensatoris. Media memberikan konteks untuk membantu siswa yang lemah dalam membaca sehingga dapat mengorganisasikan informasi yang terdapat pada teks dan mengingatnya kembali. Manfaat media dalam pembelajaran. Media dalam pembelajaran memiliki beberapa manfaat. Di antaranya seperti yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalitas atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, ataupun dengan model. Untuk objek yang terlalu kecil bisa dibantu oleh proyektor mikro, film bingkai, ataupun dengan gambar. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse atau high-speed fotografi. Untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto, maupun secara verbal. Objek yang terlalu kompleks, misalnya seperti mesin-mesin, dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. Dan untuk konsep yang terlalu luas, misalnya seperti gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain dapat divisualkan dalam bentuk film bingkai, gambar, dan lain-lain. Pada hakikatnya, media pembelajaran diciptakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Beberapa peran media dalam pembelajaran yaitu 1. Memperjelas penyajian pesan dan informasi. Media pembelajaran merupakan alat pengajaran yang menunjang penyampaian materi pelajaran dalam proses belajar mengajar, sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. 2. Meningkatkan dan mengarahkan perhatian peserta didik. Berbagai bentuk media pembelajaran dapat membantu interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dan lingkungannya. Mereka juga akan mudah terfokus pada pelajaran karena pembelajaran tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, yaitu guru menjelaskan dan peserta didik hanya mendengarkan. Dengan adanya media pembelajaran ini, peserta didik juga akan lebih termotivasi dalam belajarnya, sehingga memungkinkan mereka akan belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 3.
membantu mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Banyak hal yang mungkin tidak bisa dialami atau dilakukan secara langsung di dalam kelas oleh peserta didik tentang suatu objek, yang disebabkan karena objeknya terlalu besar, terlalu kecil, objek merupakan kejadian langka, objek yang amat rumit, membahayakan, ataupun objeknya merupakan peristiwa alam. Nah, melalui penggunaan media yang tepat, semua objek yang tadinya tidak bisa dijangkau, maka akan dengan mudah disajikan kepada peserta didik. Yang keempat, memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Pengalaman tiap peserta didik tentunya berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman peserta didik tersebut, seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, dan sebagainya. Dan tentunya media pembelajaran ini dapat mengatasi perbedaan tersebut. Mereka sama-sama dapat menyaksikan semua objek atau peristiwa di lingkungan mereka. Objek yang dimaksud di sini bisa dalam bentuk nyata, miniatur, model, ataupun gambar-gambar yang dapat disajikan secara audiovisual.